Perkenalkan nama saya Lengga. Saya seseorang yang mempunyai riwayat penyakit rheumatoid arthritis. Sejak kapan? Yaitu setelah saya mengalami operasi besar pada bagian lengan saya. Rheumatoid arthritis sendiri atau RA yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh kekeliruan sistem kekebalan tubuh dalam menyerang lapisan membran yang melapisi sendi. Hal ini menjadi hal yang mengganggu terutama ketika imunitas saya menurun dan pola makan saya tidak dijaga. Dan dalam masa pengobatannya sendiri, dokter saya menginformasikan bahwa nyerinya saya bergantung kepada pola hidup dan pola makan saya. Dan hal ini pun tidak bisa dipungkiri dan membuat saya berpikir, apa sih keterkaitan antara kesehatan dan makanan tinggi proses atau UPF dengan kehidupan saya saat ini, yang mungkin bisa dikatakan cukup padat dan ingin serba instan. Dan kenapa sih UPF atau apa itu UPF? Menurut jurnal ini, UPF adalah makanan dengan pengolahan secara terus-menerus dan biasanya identik dengan lebih tinggi kalorinya, gula dan garam tambahan, serta lemak jenuh yang tinggi. Mungkin biasanya lebih dikenal dengan makanan olahan industri, makanan kemasan, dan sebagainya. Nah, faktanya di Indonesia pertumbuhan pangan ini terus mengalami peningkatan. Setiap tahunnya ini justru industri pangan ini terus meningkat. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik di mana industri pangan pada Q1 di tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan Q1 pada tahun 2022 dan juga pada Q1 di tahun 2023. Tapi di sisi lain ternyata ini ada korelasinya yang juga harus diperhatikan bahwa makanan tinggi proses ini merupakan silent killer di masa yang akan datang. Makanan UPF ini memberikan dampak resiko kesehatan di masa yang akan datang. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu jurnal yang diterbitkan di MDPI. Dalam jurnal review tersebut terdapat 43 penelitian dan dari 43 tersebut ternyata 37 penelitian dapat dibuktikan dan mengungkapkan bahwa adanya korelasi konsumsi makanan tinggi proses terhadap resiko kesehatan, dan ditemukan bahwa pada orang dewasa ini meliputi kelebihan berat badannya, obesitas, dan risiko dari kardiometabolik sendiri serta kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, bahkan iritasi usus besar, depresi, serta kelemahan otot. Sedangkan untuk anak-anak dan remaja diinfokan bahwa memberikan risiko kardiometabolik serta asma. Dan bahkan ternyata ada pemberitahuan lain dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang melansir bahwa pola makan buruk atau menu tidak sehat ini menjadi penyebab 1 dari 5 kematian di Indonesia. Di sisi lain, makanan rendah proses sendiri memang memiliki kekurangan atau permasalahan tersendiri, yaitu membutuhkan waktu dalam penyediaannya. Dan selain mempunyai kelebihan yang dianggap sangat bermanfaat di masa yang akan datang, tapi ternyata makanan rendah proses juga dianggap tidak memiliki cita rasa yang enak dan hambar bila dibandingkan dengan makanan tinggi proses. Sehingga saat mengkonsumsinya menjadi kurang senang, kurang happy karena rasanya yang hambar. Selain itu mungkin terdapat kebiasaan yang sulit dalam mengubah pola konsumsi makanan tinggi proses menjadi makanan rendah proses atau bahkan raw food, serta didukung pemahaman pengolahan makanan yang masih sangat minim. Namun, di belakang itu semua terdapat manfaat yang sangat besar yang dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita menjaga pola makan kita. Jika memang dirasa masih cukup sulit, mulai memadukan dan mengurangi makanan tersebut dengan makanan olahan rumah. Selain menghemat juga lebih diketahui secara kualitasnya dan kita bisa mengukur nutrisinya sesuai kebutuhan kita. Jika dibandingkan dengan resikonya, rasanya makanan rendah proses ini sudah selayaknya menjadi prioritas. Sehingga mari kita jaga diri kita melalui makanan rendah proses dan bernutrisi. Terima kasih.